Kasus pembunuhan dan mutilasi yang tidak terpecahkan. Iya, band ini sudah beberapa kali bermain di Indonesia, negara kita. So, mari kita bahas hanya di Earth Area. Let's go. Menurut National Geographic, pernahkah kamu mendengar Black Dahlia? Bila pernah, mungkin sebagian besar dari kamu mengenalnya sebagai sebuah band beraliran death metal asal Michigan, Amerika, yakni The Black Dahlia Murder, yang sudah beberapa kali bermain di Indonesia. Ya, negara kita sendiri yang kita tempati sekarang. Namun sebenarnya Black Dahlia adalah penamaan sebuah kasus pembunuhan paling brutal di Amerika yang hingga saat ini tidak terpecahkan, bahkan oleh FBI sekalipun. Kasus inilah yang kemudian menginspirasi band The Black Dahlia Murder sebagai nama mereka. Ini adalah kasus pembunuhan seorang wanita muda bernama Elizabeth Short yang ditemukan tewas dalam keadaan telanjang dan dimutilasi. Bahkan, beberapa bagian tubuhnya seakan dijadikan mainan bagi pembunuhnya, seperti sobeknya ujung bibir hingga mendekati telinga, mirip seperti tokoh Joker dalam film The Batman. Short juga senang meletakkan bunga dahlia di kepalanya sebagai aksesoris. Kasus mengerikan ini berawal pada tanggal 15 Januari 1947 ketika seorang warga setempat dan anaknya sedang berjalan-jalan di Leimert Park, Los Angeles. Saat itu, ia melihat sesosok wanita yang sempat dikira sebagai manekin tergeletak di sisi luar jalan. Saat ditemukan, tubuh Short dalam keadaan terpotong menjadi dua bagian, atas dan bawah, mirip seperti manekin yang sedang dipisahkan antara badan dan pinggang ke bawah. Saat dilihat lebih dekat, ia yakin bahwa ditemukan adalah manusia dengan wajah yang sudah rusak. Tidak lama setelah ditemukan, polisi, FBI, dan wartawan pun memenuhi lokasi itu dan melabel kasus ini sebagai kasus pembunuhan paling kejam yang pernah ada pada masa itu. Tidak ada noda darah sama sekali dalam tubuhnya yang pucat hingga ada dugaan bahwa Short telah dimutilasi di tempat lain dan tubuhnya telah dicuci bersih. Hasil otopsi menunjukkan adanya tindak kekerasan. Bekas ikatan tali terdapat pada pergelangan tangan dan kaki. Tidak hanya itu, memar juga ditemukan pada bagian kepala Short yang mengindikasikan adanya benturan benda tumpul sebelum ia meninggal. Mutilasi juga diduga dilakukan setelah Short tak bernyawa dan dilakukan sekitar 10 jam sebelum mayatnya ditemukan. Short ditemukan dalam keadaan telanjang. Meski begitu, tidak ada jejak sperma dalam organ intim Short, menepis dugaan bahwa pembunuhnya telah memperkosa Short sebelumnya. Pihak penyelidikan mengatakan bahwa pemotongan tubuh dilakukan dengan sangat rapi, sesuai dengan anatomi manusia. Ini membuat polisi menaruh kecurigaan bahwa pelaku mungkin saja memiliki latar belakang pendidikan medis atau kedokteran. Selang beberapa waktu kemudian, sebuah surat diterima oleh kantor polisi setempat. Surat ini tidak ditulis dengan tangan tetapi dengan menggunakan huruf-huruf yang disusun dari potongan koran. Belakangan disebut dengan istilah surat kaleng.
Di dalam amplop itu terdapat banyak benda pribadi Sword. Bahkan pengirim surat ini juga mengatakan bahwa benda-benda tersebut adalah barang-barang milik Sword yang sebelumnya berada di dalam tas. Semua barang di dalam amplop beraroma bensin, seolah-olah pengirim telah menghapus sidik jarinya dengan bensin. Berbagai cara pun telah dilakukan oleh polisi dan FBI demi mendapatkan bukti baru atas jalan gelap kasus ini. Namun apa yang mereka lakukan seakan tidak membuahkan hasil. Sekitar 200 orang telah diinterogasi. Bahkan sebagian besar dari mereka juga telah melakukan tes kebohongan. Hasilnya nihil. Berbagai spekulasi pun muncul terkait pembunuhan ini. Salah satunya adalah penolakan ajakan untuk berhubungan intim lantaran Sword sedang hamil. Namun, teori ini pun luruh karena berdasarkan hasil otopsi, Sword tidak sedang hamil dan belum pernah hamil. Pada tahun 2017, Pew Mary Atwill dalam bukunya Black Dahlia, Red Rose menuliskan hal yang mengejutkan banyak orang. Bahkan juga banyak orang mempercayai kebenarannya. Atwill mengatakan bahwa pelaku pembunuhan bernama Leslie Duane Dillon, seorang bellboy yang sudah pernah ditahan oleh polisi, namun kemudian dibebaskan. Atwill menulis bahwa Departemen Kepolisian Los Angeles dengan sengaja membiarkan pembunuhan Sword lolos karena Sersan Finis Brown, salah satu dari dua penyidik utama kasus itu, adalah seorang polisi yang diduga korup. Polisi ini diduga memiliki hubungan dengan Mark Hansen, seorang pemilik klub malam dan bioskop lokal yang diduga bekerja sama dalam pembunuhan ini. Teori ini didapatkan oleh Atwill dari Buzz Williams, seorang pensiunan kepolisian Long Beach. Ia mengatakan kepada Atwill bahwa ayahnya, Richard F. Williams, pernah bergabung dalam tim yang bertugas untuk menyelidiki kasus ini. Bahkan ia menyebut tim kepolisian ini sebagai LAPD Gangster Squad. Tidak hanya itu, Buzz juga mengatakan bahwa para petugas ini memiliki hubungan dengan tersangka Leslie Dillon. Dalam kesaksiannya, Buzz mengatakan bahwa ia pernah mendengar sang ayah membahas kasus ini dengan temannya, Con Killer, juga seorang LAPD Gangster Squad. Ayah Buzz mengatakan ia yakin Dillon merencanakan pembunuhan dengan dua orang lain, Mark Hansen dan satu orang misterius bersama Jeff Connors. Dalam laporan kepolisian, Jeff Connors ditulis sebagai sosok imajinasi Dillon. Namun, untuk membuktikan ini semua, Atwill mengatakan bahwa hal ini tidak mungkin dapat dilakukan. Akan sangat sulit memeriksa dokumen karena kepolisian Los Angeles tidak akan pernah membuka file pembunuhan ini, ucap Atwill seperti dilansir dari Rolling Stone pada hari Senin, tanggal 8 bulan 10 2018. Meski begitu, Atwill yakin bahwa Sword dibunuh di Astor Motel, tempat di mana Dillon dilaporkan tinggal. Bersamaan dengan itu, Henry dan Clara Hoverman, pemilik hotel, melaporkan penemuan salah satu kabin mereka berlumuran darah dan kotoran pada tanggal 15 Januari 1947. Saat itu, seorang saksi mengatakan melihat seorang wanita berambut gelap mirip dengan Sword dan seorang pria yang mirip dengan Mark Hansen. Kasus ini tertutup karena Mark Hansen memiliki hubungan dengan para polisi, ucap Atwill. Namun Atwill juga mendapatkan banyak ketidakpercayaan dari berbagai pihak.
Black Dahlia Malang akhirnya dimakamkan di Auckland dan ibunya, Phoebe, pindah ke daerah dekat makamnya. Pembunuhan Short dicatat sebagai salah satu kasus pembunuhan paling brutal dalam sejarah Amerika. Bahkan, majalah Times menulisnya sebagai kasus tak terpecahkan yang paling terkenal di dunia. Menurut gua sih emang kasus ini benar-benar parah sih. Yang salah satunya emang dengan labelnya sebagai kasus yang paling brutal. Ya, kalian bisa cerna sendiri dari awal cerita gimana si Black Dahlia dibunuh dan juga potongan-potongan tubuhnya ya. So, kalian percaya gak tentang ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini. Gua bakal terus update tentang misteri-misteri dunia yang tentunya tetap ada di bumi sesuai dengan nama channelnya, Earth Area. Terima kasih.